Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai video yang kemarin diunggah oleh Abu Janda. Dan video itu diambil dari videonya Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies memberikan sambutan terkait ACT, Aksi Cepat Tanggap, sebuah lembaga kemanusiaan yang banyak memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Anies ini adalah pesan-pesan yang membangun, pesan-pesan yang baik agar ACT ini dalam mengelola lembaganya itu dilakukan secara amanah. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Anies baik terhadap ACT. Walaupun hari ini teman-teman ACT ada masalah, tapi pada waktu Pak Anies menyampaikan itu semua dalam keadaan normal, semua dalam keadaan baik-baik saja, sehingga Pak Anies menyampaikan itu. Intinya menjaga amanah dari donasi masyarakat yang dititipkan kepada ACT. Namun teman-teman, di dalam video yang diunggah oleh Abu Janda itu diedit sedemikian rupa yang ini bisa menyudutkan Pak Anies Baswedan. Contohnya dalam video yang diedit itu, yaitu orang yang kekurangan memberikan bantuan kepada orang yang berlebih. Nah, ini kan pernyataan salah yang diucapkan Pak Anies karena ini sudah diedit teman-teman. Nah, karena kalimat-kalimat seperti inilah yang akhirnya menimbulkan kegaduhan publik sehingga netizen itu marah dan membuat tagar tangkap Abu Janda. Nah, ini teman-teman yang menjadi boh. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, kita ambil berita dari suarakalbar.id. Tagar tangkap Abu Janda trending di Twitter. Bamus Betawi minta polisi usut soal video hoaks Anies Baswedan. Hari ini Twitter dinamaikan dengan tagar tangkap Abu Janda yang merespon terkait unggahan video Gubernur DKI Jakarta yang dilakukan Abu Janda melalui akun Instagramnya @permadiaktivis2 pada Jumat 8 Juni 2022. Pada unggahan Abu Janda tersebut menampilkan video editan atau hoaks berupa potongan pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait aksi cepat tanggap atau ACT. Dari pantauan kalbar.suara.com hingga sore 17.00 WIB, tagar tangkap Abu Janda sudah mendapatkan 42,2 ribu retweet dari warganet. Sementara itu, Badan Musyawarah Bamus Betawi meminta aparat kepolisian untuk mengusut Abu Janda yang mengunggah video Anies tersebut. Ini jelas merupakan fitnah jahat ke Anies untuk menebar provokasi karena video hoaks itu sengaja dibuat dan disebarkan ke publik, kata Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Jumat. Menurut Ahmad, Abu Janda atau Permadi Arya itu sadar dan sengaja mengedit pidato Anies melalui teknik pemotongan serta mengunggah ke media sosial. Untuk itu, ia meminta agar polisi segera memproses hukum Abu Janda. Sama halnya seperti polisi mengusut kasus-kasus hoaks atau yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Jangan sampai publik mendapatkan kesan polisi bertindak dengan standar inkonsisten dan subjektif, ucapnya. Apalagi kata dia, Abu Janda sudah berulang kali menebar pernyataan kontroversial yang menyulut kegaduhan dan berulang kali dilaporkan ke polisi, tapi sejumlah kasus yang dilaporkan itu tak ada kabar. Sementara banyak kasus serupa yang langsung diproses hukum, sedangkan orang ini Abu Janda tak mendapat hukuman apa-apa, ungkapnya melansir Antara. Sebelumnya melalui akun Instagram, Abu Janda @permadiaktivis2 mengunggah video berisi pidato Anies terkait kegiatan selama ACT yang sudah melalui proses edit pada Selasa 6 Juli 2022. Dalam unggahan tersebut, Abu Janda menuliskan keterangan bahwa video itu parodi, humor, plesetan buat lucu-lucuan. Nah, itu teman-teman kemarahan dari netizen di akun Twitter sehingga ada tagar tangkap Abu Janda. Dan ini sudah menembus 42.000 lebih teman-teman retweet dari warganet supaya
pihak keamanan, pihak polisi ini segera menangkap Abu Janda. Karena yang diunggah Abu Janda itu sudah melampaui batas. Karena yang diunggah itu adalah pidato Pak Anies, tetapi itu diputar balikkan, tidak sesuai dengan aslinya. Nah, kalau dipotong sesuai dengan aslinya, itu saya pikir tidak ada masalah. Karena apa yang disampaikan Pak Anies itu sangat baik, teman-teman. Pesan yang disampaikan kepada ACT untuk bijak dalam mengelola keuangan, karena dana itu dititipkan dari masyarakat untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ACT ini adalah diberi amanah, teman-teman. Harus, kalau orang diberi amanah harus bertanggung jawab dan dikelola secara baik dan benar. Namun kenyataannya kalau kita lihat kemarin beritanya, ada dugaan penyelewengan dana di ACT, dan itu diungkap oleh media Tempo, teman-teman. Itu diungkap ada kebocoran dana di lembaga umat di ACT ini, sehingga akhirnya rame. ACT hari ini dicabut izinnya sehingga tidak bisa beroperasi, dan kalau kita lihat beritanya kemarin ada 60 rekening yang diblokir oleh pemerintah. Dan ini pun, teman-teman, mendapat reaksi publik juga. Kenapa ACT kok dicabut izinnya? Padahal yang melakukan korupsi, katakanlah, atau dugaan korupsi itu dilakukan oleh oknum pegawai atau pengurus yang ada di ACT. Kan bukan semua karyawan ACT melakukan korupsi, kan hanya orang-orang tertentu. Kenapa yang disalahkan juga lembaganya, sehingga lembaganya itu ditutup atau dicabut izinnya? Jadi ada yang mengatakan sebaiknya yang diproses itu oknumnya, orangnya yang melakukan penyelewengan dana ini yang diproses secara hukum, dipidana, dipenjara. Tetapi ini malah dibekukan, teman-teman, karena kalau kita melihat ada pernyataan-pernyataan lain yang mengatakan kalau sebuah lembaga itu di dalamnya ada orang yang melakukan korupsi, apakah lembaganya itu juga dibubarkan? Contoh, ada Harun Masiku yang rame ini menjadi DPO dan dicari oleh KPK. Nah, ini kan berkaitan dengan kasus korupsi. Mantan Menteri Sosial ini juga kader PDIP melakukan korupsi dan sekarang dipenjara. Apakah PDIP itu harus dicabut izinnya karena ada oknum, ada kader PDIP yang melawan korupsi? Kan tidak. Jadi PDIP tidak dicabut izinnya, tetapi orangnya yang diproses secara hukum. Nah, apakah tidak seperti itu kepada lembaga-lembaga lain yang di dalamnya ada orang yang melakukan korupsi? Jadi bukan lembaganya yang dibubarkan, tetapi orangnya yang ditangkap kemudian diproses secara hukum. Misalkan di BUMN ada orang yang melakukan korupsi, apakah BUMN-nya itu dicabut izinnya, dibubarkan? Kan tidak. Nah, orangnya itulah yang diproses secara hukum. Tetapi ini yang terjadi, lembaganya ini dibekukan atau dicabut izinnya. Nah, mengenai Abu Janda ini memang menjadi gaduh di publik, teman-teman, karena sudah beberapa kali Abu Janda ini melakukan unggahan-unggahan yang menimbulkan kegaduhan. Karena ini kontroversial apa yang diunggah oleh Abu Janda, termasuk ini, teman-teman, termasuk video Pak Anies Baswedan yang diedit sedemikian rupa sehingga menimbulkan kegaduhan. Sehingga jangan salahkan kalau netizen, warganet itu marah kemudian membuat tagar tangkap Abu Janda, dan sudah tembus 42.000 lebih, teman-teman. Demikian juga dengan Bamus Betawi, teman-teman, ini juga menyarankan kepada pihak aparat supaya memproses, mengusut Abu Janda yang telah mengunggah video Anies Baswedan yang telah diedit, karena ini jelas akan merugikan Pak Anies Baswedan. Namun apapun alasannya, teman-teman, Pak Anies Baswedan ini adalah seorang gubernur DKI Jakarta. Walaupun Pak Anies ini tidak melaporkan ke polisi, tetapi sebaiknya polisi bertindak mengusut kasus ini agar tidak terulang lagi kasus-kasus yang lainnya. Seperti kemarin Ruhut Sitompul juga sudah dilaporkan ke polisi terkait unggahannya meme yang menghina Pak Anies Baswedan. Tapi sampai sekarang juga belum ada kabarnya, teman-teman. Bahkan Roy Suryo yang kemarin juga mengunggah stupa arca mirip Pak Jokowi ini justru sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Tetapi pihak-pihak yang lain ini kok belum ada perkembangannya. Jadi unggahan-unggahan yang tidak sesuai dengan fakta ini perlu mendapat perhatian dari pihak kepolisian. Apalagi pihak kepolisian itu punya tim cyber yang bisa mengamati seluruh
konten-konten yang ada di media sosial. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait tagar tangkap Abu Janda karena dianggap meresahkan publik, membuat kegaduhan, dan Bamus Betawi juga mengatakan seperti itu supaya segera mengusut terkait Abu Janda ini. Agar tidak terulang di masa-masa berikutnya Abu Janda mengunggah video-video yang kontroversial yang tidak sesuai dengan aslinya. Dan terima kasih teman-teman, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.